wala taqrabu zina innahu kana fasikan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan yang sangat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Paripurna Baitus Salam beserta bapak-bapak pengurus yang lain, ibu-ibu majelis taklim, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia dan rahmatnya pada malam hari ini, malam yang ke-23 Ramadan 1440 Hijriah. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dapat melaksanakan aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kurang lebih 7 malam ini jangan sampai kita sia-siakan, karena ini adalah merupakan ladang kita, waktu kita, kesempatan kita untuk mengais, untuk bercocok tanam, untuk beramal, mencari bekal kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita di suatu saat di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian, malam ini saya berkesempatan dari IKMI diberikan untuk bersilaturahmi ke Masjid Baitus Salam dengan memberikan santapan rohani Ramadan. Adapun judul pada malam ini adalah bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasikan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan yang sangat buruk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, bahaya pergaulan bebas. Apa itu bahaya? Bahaya adalah akibat dari perilaku perbuatan kita yang kita lakukan. Perbuatan yang baik akan menimbulkan akibat yang baik. Sedangkan bahaya ini merupakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bertentangan dengan agama, dengan akidah, akan menimbulkan kesengsaraan, kecideraan daripada manusia pelaku itu sendiri. Kemudian apa itu pergaulan? Pergaulan adalah merupakan suatu hubungan, komunikasi antara 2 atau 3 orang atau lebih
di mana hubungan itu mengadakan suatu komunikasi, mengadakan suatu kerjasama dalam hal-hal tertentu. Kemudian apa itu bebas? Bebas adalah suatu perbuatan, suatu perilaku yang tidak ada aturannya, yang tidak ada aturan yang mengaturnya, yang tidak ada hukum yang menentukannya. Itu adalah merupakan aturan yang bebas, semau gue, sesuka hati, mana suka dari perilaku itu sendiri. Jadi dalam ini bahaya pergaulan bebas adalah merupakan suatu perilaku manusia yang apabila itu dikerjakan, perilaku itu akan merugikan, akan mengsengsarakan, akan membawa nama tidak baik, dan akan mengganggu lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Bapak-bapak dan sekalian, dalam pergaulan bebas dunia yang saat ini, kalau anak-anak muda kita adalah dunia sekarang ini masa haus, ya, masa yang teknologi serba canggih, serba canggih teknologi kita, apalagi kita dengan adanya yang memiliki HP. HP itu ada semua di dalamnya, semua ada, berita ada, hiburan ada, berita bencana ada, berita dunia ada. Sampai pada saat kesempatan ini radio tidak laku lagi, TV tidak laku seperti dulu lagi. TV hanya sebagai pajangan di rumah, kalah dengan HP. Karena mau melihat apa saja berita ada di HP itu. Sementara HP itu sekarang itu anak-anak SD pun semua sudah memegang HP. Bahkan anak umur 1 tahun, umur 2 tahun saat ini sudah dikasih hiburan HP. Contoh, kalau ibu-ibu mengasuh anak atau mengasuh cucu, anak cucu menangis, ya, disambil kerja ambilkan HP, putarkan lagu yang Batak, putar lagu Batak, cari channel di YouTube itu, semua apa saja yang kita inginkan, lagu apa saja ada di HP itu. Jadi anak 2 tahun, 1 tahun yang nangis saja, ya, cukup diberikan hiburan dengan HP. Itu adalah suatu cara, suatu perilaku yang tidak pas. Akhirnya anak cucu kita suruh mendengarkan lagu-lagu, bukan disyukur kalau diputar dengan kaset-kaset membaca Al-Quran, kaset-kaset qasidah. Ini tidak diputar lagu-lagu yang, apalagi film-film kartun yang menyenangkan anak-anak. Jadi semua dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini membuat generasi muda, manusia semua serba mudah. Pergaulan bebas, Bapak sekalian, pergaulan bebas ini yang merajalela, yang sering terjadi adalah pergaulan para remaja. Pergaulan remaja, muda-mudi yang bukan muhrimnya, yang belum nikah, sudah pergi kemana-mana, sudah bergaul secara bebas, nonton bersama, makan bersama, mencari hiburan bersama. Bahkan ada pula yang pergi ke diskotik bersama, ada yang ke karaoke bersama, ada yang ke bar bersama, ada yang nonton film bersama. Jadi generasi kita pada saat ini, bagi generasi yang tidak memiliki iman dan takwa, yang pondasinya kurang kuat, ditanamkan oleh kedua orang tua dan ditanamkan oleh masyarakat, generasi muda kita akan mencari, akan mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Akan mencari kesenangan. Terus terang aja sekarang ini Bapak sekalian, yang nama pacaran, yang nama pacaran muda-mudi itu bukan masalah yang tabu lagi, tapi sudah merupakan masalah yang ngetren. Justru kalau anak muda-mudi tidak pacaran masa kini dikatakan kuno, dikatakan ketinggalan zaman.
Sedangkan perbuatan itu, pacaran itu sendiri antara muda-mudi, antara pemuda dan pemudi yang belum diikat dengan suatu perkawinan, itu dilarang. Ayat tadi menyatakan, Allah menyatakan jangan kamu dekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan mungkar. Kenapa pacaran itu dikatakan nanti akan dihubungkan dengan masalah perzinaan, masalah hubungan suami istri seperti suami istri yang belum akad nikah? Ya, dalam hal ini kenapa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan, bujang dan gadis yang sudah dewasa, itu libidonya sudah tinggi, sudah memuncak. Rasa libido, rasa cinta, rasa sayang dengan jenis pasangan yang lain adalah sudah tinggi. Kalau tidak ada iman di hati, di dalam dada ditanamkan oleh orang tua dan keluarganya, maka dia akan punya nafsu berahi yang tidak terkendali. Maka timbullah di situ namanya pergaulan bebas. Punya pacar akan dibawa ke diskotik, punya pacar akan dibawa nonton ke bioskop, punya pacar akan dibawa rekreasi kemana. Karena tidak apa? Tidak ada batasan. Tak tahu dia, ya, tak tahu bagaimana moral daripada perilaku itu sendiri bertentangan dengan agama, terutama adalah agama Islam. Jadi dalam ini Bapak sekalian, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki generasi muda, yang mempunyai anak-anak muda yang masih belum nikah, tolong Bapak sekalian berikan suatu arahan, dibina betul-betul ketat, apalagi anak-anak perempuan. Jangan sampai pacaran dibiarkan, ya, jangan sampai pacaran dibiarkan pergi dakwah keluar oleh laki-laki, nanti jam 10 malam belum pulang, jam 11 malam belum pulang. Kemana itu? Kalau sudah namanya laki-laki perempuan, sudah bujang dan gadis, kalau sudah keluar sampai berjam-jam kemana itu sudah ada dicurigai. Dan itu melanggar daripada ajaran agama kita. Agama Islam mendekati, kita berkomunikasi dengan seorang gadis saja, laki-laki seorang dengan gadis, seorang gadis, ada aturannya. Ada aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apalagi sudah dibebaskan oleh orang tua, silahkan mau kemana-kemana, silahkan, jangan. Sekali-kali jangan bapak-bapak sekalian. Kalau sudah anak-anak muda kita pergaulan bebas, apa yang akan terjadi bapak-bapak sekalian? Pertama yang akan mengakibatkan nanti kerusakan moral, ya, kerusakan moral. Pertama moralnya akan rusak, yang kedua akan hubungannya dengan masalah narkoba. Kalau sudah anak-anak ibu, generasi muda kita sudah tersangkut dengan kecanduan dengan narkoba, masa depannya hancur. Orang tuanya yang punya harta berjuta-juta akan habis dengan anak yang sudah kecanduan narkoba. Ya. Kemudian yang kedua, perjudian. Perjudian akan timbul dengan adanya narkoba, perjudian. Sudah narkoba, perjudian, sudah itu akan terjadi lagi perzinaan, hubungan suami istri yang belum nikah. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, kita harapkan kepada kita semua sebagai orang tua, jangan dibiarkan anak remaja-remaja kita, putra dan putri kita mengadakan hubungan komunikasi persahabatan dengan perempuan dan laki-laki, bujang dan gadis, dibebaskan, tapi harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Kalau sempat tidak dikendalikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nanti akan timbul menyesal. Sudah terjadi nanti hubungan seperti suami istri yang belum nikah tadi, akhirnya hamil, ya. Sekarang banyak anak-anak perempuan yang melahirkan anak belum ada suami yang resmi. Laki-lakinya sudah ada tapi belum nikah, yang namanya anak lahir di luar nikah. Sekarang ini
banyak di mana-mana. Sudah tidak tertutupi. Di lingkungan kita ada. Di lingkungan kita ada. Jadi dalam ini sekalian, itulah akan rusak generasi muda kita. Kita tanamkan anak-anak kita, anak muda-muda kita, anak muda-mudi kita berikan batasan, kita berikan motivasi supaya taat kepada agama. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa sendiri, yang sudah pejabat-pejabat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki harta uangnya berlebih, itu kalau sudah keluar kota, ya, itu kalau sudah keluar kota lupa dengan istri yang di rumah. Istri lupa dengan istri di rumah, akhirnya apa? Selingkuh. Ya, akhirnya selingkuh. Itu banyak terjadi di mana-mana. Tidak usah kita tutup mata. Kalau saya tahu persis, karena saya juga sahabatnya Pak Ketua, mantan pejabat pemerintah, tahu bagaimana perilaku daripada para pejabat-pejabat kita. Asal sudah keluar kota ke Jakarta, apalagi berminggu-minggu, lupa istri di rumah. Yang nampaknya dicari cewek, selingkuh dan sebagainya. Ya, jadi apa? Kenapa? Yang dilihat di kota-kota itu lebih bersih-bersih, lebih cantik-cantik. Jadi dalam ini bapak-bapak juga bisa selingkuh, ibu-ibu pun juga bisa selingkuh. Bukan hanya bapak-bapak bisa selingkuh, ibu-ibu bisa selingkuh, apalagi anak-anak muda. Semuanya yang harus ditanamkan di hati kita tak lain dan tak bukan adalah iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jaga anak dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena perbuatan-perbuatan perselingkuhan, pergaulan bebas tidak akan menguntungkan. Itu hanya memenuhi hawa nafsu setan yang selalu menggoda kita, tidak dapat kita kendalikan. Kenapa? Nafsu kita tinggi, uang ada, kesempatan ada, waktu ada, maka dipergunakan untuk melanggar aturan-aturan. Sementara agama kita sudah melarang kita perbuatan untuk pergaulan bebas. Adat kita di bumi Melayu ini, adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Melayu Pekanbaru ini adalah berdasarkan Islami. Makanya Bapak sekalian, mari kita didik putra dan putri kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita jaga remaja kita utuhkan keluarga kita, jangan retakkan kita yang sudah berkeluarga, jangan kita nodai keluarga kita dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keagamaan kita. Demikian Bapak dan sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian dan kebersamaan kita semua, saya sampaikan terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.